rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, jadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi. dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia Pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. bagi bangsa ini kami berdiri Dan membawa doa kami kepadamu. sesuatu yang besar Pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Di tengah-tengah pergumulan yang kita alami, mari bersama-sama kita peduli bagi bangsa yang kita cintai ini. Saya mengajak jemaat GKJ Mendungan untuk tetap tinggal di rumah, ibadah di rumah, kita berdoa di rumah, supaya bangsa ini segera dilepaskan dan dibebaskan Tuhan dari berbagai macam persoalan, khususnya COVID-19. Mari bersama-sama kita berdoa, mari bersama-sama kita peduli, mari bersama-sama kita angkat tangan kita memohon Tuhan memulihkan bangsa yang kita cintai ini. Mari jemaat GKJ Mendungan bersama-sama kita peduli, bersama-sama kita berjalan, bergandengan tangan, menyatukan hati, berdoa kepada Tuhan. Ayo, melalui lagu ini kita sungguh-sungguh akan berserah kepada Tuhan. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat tubuh serta jiwa, duduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan.
Jadikanlah aku hamba bersahaja dalam damai dan sejahtera. Sukaikanlah aku agar kau ku pandang dalam roh dan kebenaran. Arahku padamu, wajahmu ku cari, kini dan abadi. Keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah minggu hari ini kita kuduskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Diberkatilah keluarga-keluarga kita yang datang di dalam nama Tuhan, karena kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai keluarga kita semua. Kita bersama-sama akan menaikkan pujian syukur kita. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 3 bait 1 dan yang kedua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakui dosa-dosa kita, namun sebelumnya kita akan mendengarkan 10 hukum Tuhan yang diambilkan dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan, Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan, Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku,
Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan, Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan mengkuduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita semua dengan rendah hati mengakui dan menyesali dosa-dosa kita, dan mari kita bersama-sama memohon pengampunan Tuhan. Kasihilah aku ya Tuhan Allahku, menurut kasih-Mu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku berdosa, dan melakukan apa yang Engkau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam keputusan-Mu dan bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku dari dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang Engkau remukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah aku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdiri. Kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan. Yang diambilkan dari kitab Roma pasal 3 ayat 23 dan 24 yang demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Kita akan bersama-sama menghayati setiap perjumpaan kita di dalam nyanyian Salam Damai. Salam damai, damai Kristus beserta kita semuanya. Dan mari kita bersama-sama menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan menaikkan Kidung Jemaat 466 A, bait 1 dan bait yang keempat. Kita duduk kembali. Kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita menerima sapaan sabda Tuhan pada pagi ini. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Engkau selalu menyertai kami dan juga memberikan yang terbaik bagi kami. Tiada pernah Engkau lelah Tuhan untuk mengasihi, mencintai, bahkan juga merawat kehidupan kami. Engkau mencukupi setiap kebutuhan kami, bahkan Engkau juga memelihara iman kami, supaya kami semakin mengerti bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang menolong, Engkaulah kekuatan, Engkaulah sumber dari kehidupan kami, Engkaulah penyelamat kami, dan Engkaulah keselamatan kami. Bapa, sebentar kami bersama-sama akan menerima sapaan sabda-Mu. Mampukan kami mengerti dan menghayati, mampukan kami boleh melakukannya dengan setia. Sebab yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, yang memelihara dan yang melakukannya. Kiranya Roh Kudus memampukan kami Tuhan untuk melakukannya dengan setia. Kami sambut setiap kebenaran firman Tuhan di dalam Sang Sabda yang sejati, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bacaan yang pertama pada hari ini diambilkan dari Kitab Keluaran 19 ayat 2 sampai 8a. Demikian sabdanya. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Setelah mereka berangkat dari Rafidim,
tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun, orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kuberitakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kukatakan kepada orang Israel." Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, malah kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai Mazmur tanggapan yang diambilkan dari Mazmur 100, nanti dibacakan secara litani atau bergantian. Saya membacakan ayat yang menjorok keluar dan Bapak Ibu Jemaat membacakan ayat yang menjorok ke dalam. Mazmur 100 ayat 1-5 yang demikianlah bunyi firman Tuhan. Pujilah Allah dalam bait-Nya, mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk bacaan yang kedua pada ibadah ini diambilkan dari Roma pasal 5 ayat 1-8. Hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita
oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil pada hari ini di dalam kesaksian Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat 8. Demikian sabdanya. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Jemaat yang dikasihi Tuhan, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, demikianlah sabda Tuhan Yesus. Maka yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara dan melakukannya dengan setia. Haleluya. Shalom, selamat pagi keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan. Tema hari ini, ibadah minggu keluarga di minggu yang kedua, adalah komunitas yang melakukan firman dan melayani Allah. Keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, bahwa kita semua ini adalah komunitas. Sekalipun saat ini kita tidak bisa bertemu, beribadah di gedung gereja, tetapi kita boleh berkumpul dalam komunitas yang paling kecil, yang dibangun oleh Tuhan, yaitu keluarga kita masing-masing. Kita bisa berkumpul dengan anak kita, cucu kita, bapak kita, ibu kita, orang tua kita. Dan disitulah Tuhan membangun cinta kasih di tengah-tengah komunitas yang paling sederhana, supaya cinta kasih itu boleh bertumbuh, dan ketika bertumbuh, cinta kasih itu akan semakin berkembang, akan semakin dirasakan oleh komunitas-komunitas yang lebih besar, baik di lingkungan kita, keluarga besar kita, bahkan nanti di tengah-tengah kehidupan bergereja kita. Keluarga yang dikasihi Tuhan, ada sebuah peristiwa yang menyedihkan. Beberapa tahun yang lalu, barangkali sudah puluhan tahun yang lalu, ketika ada seorang anak kecil di daerah Guangzhou, Cina, itu mengalami kekerasan. Ketika anak ini harus mati karena digilas oleh kendaraan
di salah satu pasar di daerah Guangzhou, Cina. Tetapi yang memprihatinkan bukan sekedar anak kecil ini mati ketika mengalami kecelakaan, digilas oleh kendaraan. Tetapi di sana kita juga melihat bahwa tidak ada seorang pun yang peduli, tidak ada seorang pun yang mau menolong anak ini. Ya, kita tidak tahu budaya di sana seperti apa. Tapi ini sebuah realitas kehidupan. Bahwa kadangkala bukan hanya peristiwa tadi ya, ada anak kecil yang tergilas kendaraan, dibiarkan oleh begitu banyak orang, tidak dipedulikan. Tapi kalau kita melihat sekarang ini juga kita boleh merenungkan begitu banyak orang-orang yang mengalami penderitaan, dan ketika mereka mengalami penderitaan tidak ada seorang pun yang peduli, tidak seorang pun yang mempedulikan mereka. Bahkan kalau orang Jawa mengatakan ngapoke, nyukurke. Banyak terjadi, dan tentu Bapak Ibu inilah yang membuat kita mengalami keprihatinan. Namun ketika kita membaca ayat-ayat yang sudah Tuhan sampaikan kepada kita pada hari ini, tentu kita dipanggil supaya kita membangun komunitas yang dipenuhi dengan cinta kasih, dan cinta kasih itu didasarkan akan kerinduan kita melakukan firman Tuhan. Seperti tadi dalam kitab Keluaran, pasal berapa Bapak Ibu masih ingat? Ayo adik-adik, anak-anakku, pasal berapa tadi yang kita baca, bacaan pertama? 19. Ya, Keluaran 19 ayat 2 sampai 8 ya. Orang-orang Israel mengatakan apa? Kami akan melakukan firman Tuhan. Ya, mereka bersemangat sekali ingin melakukan firman Tuhan ketika Nabi Musa mengingatkan mereka. Nah, melakukan firman Tuhan itu yang paling prinsip apa? Yang paling prinsip adalah bagaimana kita mengasihi Tuhan. Karena sekalipun kita melakukan firman Tuhan tanpa kita mengasihi Tuhan, itu tidak ada gunanya. Seperti yang terjadi pada zamannya Tuhan Yesus. Ya kan? Banyak ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka melakukan firman Tuhan, tapi mereka tidak mengasihi Tuhan. Karena yang dilakukan hanya formalitas. Itu anak-anakku, ketika hari ini kita ibadah bersama Bapak Ibu beribadah sama anak-anak, harus kita menikmati kasih, bukannya formalitas. Malu kalau hari Minggu tidak sekolah Minggu, malu kalau hari Minggu tidak beribadah atau malas. Tapi ketika kita beribadah saat ini bersama keluarga kita, bersama Bapak Ibu kita, bersama anak-anak kita, karena apa? Kita rindu untuk mengasihi Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan itu mengasihi Tuhan. Sehingga ketika kita beribadah, karena kita ingin mengasihi Tuhan. Jadi kalau keluarga kita mengasihi Tuhan, maka kita akan dengan sukacita, bergembira, kita akan beribadah saat ini. Walaupun kita ibadahnya hanya di komunitas yang paling kecil, yaitu keluarga kita, atau mungkin ada di kelompok kita masing-masing. Disitulah belas kasihan itu muncul. Disitulah belas kasihan itu dibangun. Sehingga ketika belas kasihan itu dibangun, maka kita juga akan membawa belas kasih itu kepada yang lain. Seperti apa yang tadi Tuhan Yesus sampaikan di dalam Injil Matius. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Tuhan Yesus penuh dengan belas kasihan. Karena itu Tuhan Yesus tadi mengutus para murid untuk apa? Untuk mereka, mengembalakan mereka yang lelah, mereka yang mengalami keterlantaran, mereka yang menderita. Karena banyak sekali sekarang yang menderita. Dan hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, keluarga yang dikasih Tuhan, Tuhan juga memanggil kita, memanggil keluarga-keluarga kita untuk menikmati belas kasihan Tuhan Yesus, dan belas kasihan Tuhan Yesus itu nanti akan kita bagikan kepada yang lain. Tetapi ada satu komitmen seperti bangsa Israel, harus punya komitmen yang demikian, bahwa segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Ya, tadi dikatakan bahwa segala yang diperintahkan Tuhan akan kami lakukan. Inilah komitmen keluarga-keluarga Israel pada waktu itu.
Namun demikian bukan sesuatu yang mudah memelihara komitmen itu. Coba sekarang kalau anak-anakku, aku pengen ke gereja, ya. Tapi tiba-tiba kita nggak diberi uang untuk jajan. Pak, minta jajan, mau ke gereja, mau sekolah minggu. Tapi bapaknya bilang, Bapak belum punya uang. Gimana? Kadang-kadang anak ngambek toh, ya toh, anak-anak ngambek toh. Wah, nggak mau ke gereja, Bapak Ibu nggak nyangoni. Nah, berarti kalau anak-anakku seperti itu, kita belum mengasihi Tuhan. Atau mungkin kita sebagai orang tua kadang-kadang ada hambatan-hambatan seperti itu. Ngantuk lah, tidur dulu. Apalagi hujan-hujan, dingin, enak tidur, mancal kemul. Akhirnya kita tidak bersekutu, memuliakan, mengagungkan Tuhan. Kalau itu yang terjadi, berarti belas kasihan kita itu belum betul-betul ada dalam jiwa kita, dalam sanubari kita. Sehingga kita hanya melakukan aktivitas keagamaan kita, itu hanya formalitas. Ya. Belum dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi siapa adik-adik? Tuhan. Nah, hari ini tema tadi dikatakan komunitas yang melakukan firman dan melayani Allah. Keluarga kita dibangun sebagai komunitas yang terkecil, gereja kita menjadi komunitas yang lebih besar. Untuk apa? Melakukan kehendak Tuhan. Untuk peduli kepada yang lain. Walaupun hambatannya kadang-kadang begitu berat kita alami. Seperti orang-orang Israel. Tadi orang-orang Israel memiliki semangat, aku akan melakukan segala firman Tuhan. Tapi buktinya apa adik-adik? Ya, dalam perjalanan mereka seringkali melupakan Tuhan. Bukannya sering melupakan Tuhan, bahkan mereka marah kepada Tuhan. Mereka tidak mengakui Tuhan. Bahkan ketika Musa turun dari Gunung Sinai, ya, orang-orang Israel sudah membangun apa, adik-adik? Lembu emas untuk disembah. Tidak lagi taat kepada Tuhan. Tidak lagi mengasihi Tuhan. Tapi dia mengasihi apa yang ada di dalam dirinya sendiri. Sesuai dengan keinginannya. Kalau nggak sesuai dengan keinginan, ya sudah. Tapi kalau sesuai dengan keinginan, ya tak kasih. Kalau kamu menyenangkan hatiku, maka aku mengasihimu. Kalau kamu tidak menyenangkan hatiku, maka aku tidak mengasihimu. Itu bahasa yang mungkin sederhana bisa kita pahami. Namun hari ini, sekali lagi kita diingatkan untuk kita bisa mewujudkan belas kasih di dalam keluarga kita dan kita kembangkan di tengah-tengah kehidupan kita. Ya, jargoni. Ada orang sering mengatakan jargoni. Bukan seperti itu. Kita belajar. Sebab mengasihi itu kadang-kadang merangkul. Ya toh, kalau orang tua mengasihi anak-anak, kadang kita juga mencium anak-anak kita. Anak-anak mengasihi Bapak Ibu, pas ulang tahun Bapak Ibu, kita mencium Bapak Ibu kita. Ya. Mencium, merangkul. Kalau orang Jawa bilang apa itu? Ngelus, ngelus-elus. Namun ketika kita mengasihi, kadang-kadang kita juga menegur, menasehati. Menasehati dengan enak, dengan nyaman. Tapi kadang-kala seperti apa yang dikatakan oleh Salomo ya, dalam kitab Amsal. Orang tua yang mengasihi anak-anaknya itu kadang-kadang anak harus dicambuk. Itu artinya bukan Tuhan menginginkan kekerasan ya orang tua terhadap anak, tidak. Tapi sebagai wujud begitu tegas. Kalau ada orang yang salah, orang yang tidak benar, kita harus tegas untuk mengingatkan sebagai bukti bahwa kita mengasihi, sebagai bukti kita melakukan kehendak Tuhan. Kalau ada orang yang tidak baik kita biarkan, itu bukan kita mengasihi, tetapi kita harus tegas mengasihi. Seperti Musa. Musa mengingatkan bangsa Israel pada waktu itu yang membuat lembu emas. Dengan tegas Musa mengatakan seperti itu. Dengan tegas Musa mengingatkan mereka untuk mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan. Berlari dalam kebenaran Tuhan. Demikian juga adik-adik kita semua, keluarga-keluarga kita. Jangan sakit hati kalau kita diingatkan. Jangan sakit hati kalau kita ditegur. Jangan marah kalau kita diingatkan. Jangan marah kalau kita ditegur.
Jangan merasa terluka kalau kita dicambuk, supaya melalui peristiwa-peristiwa itu kita melakukan kebenaran. Dan itu sebagai wujud cinta kasih, belas kasihan orang lain. Kalau kita berbuat salah, kita berbuat tidak baik kok dibiarkan, berarti orang itu tidak berbelas kasih. Karena apa? Membiarkan saya berdosa. Membiarkan kita masuk mana? Neraka. Kalau kita membiarkan orang masuk neraka, kita mengasihi tidak? Tidak. Kalau kita mengasihi, maka kita akan menuntun, kita akan membawa keluarga kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita masuk surga dengan melakukan kebenaran. Itulah belas kasihan. Demikian juga begitu banyak orang-orang yang menderita tidak hanya fisik, kekurangan, kelaparan seperti tadi di Guangzhou, Cina, ya, anak yang dilindas oleh kendaraan, ya, yang sakit dan lain sebagainya. Betul, kita harus peduli kepada mereka. Tetapi hari ini begitu banyak juga jiwa-jiwa yang dikuasai oleh roh-roh kegelapan. Karena itu kita diberikan kuasa oleh Tuhan Yesus untuk apa? Untuk mengusir roh-roh jahat. Roh-roh jahat itu roh yang bagaimana? Roh yang mempengaruhi kita melakukan sesuatu yang tidak benar. Ya, jadi contoh, roh yang mempengaruhi kita untuk tidak ke gereja, itu roh jahat. Wis turu wae ya, ora usah nang gereja, ora usah sekolah minggu, adem-adem udan meneh. Gusti Allah pirsa. Iya, Tuhan juga pasti melihat. Tapi itu adalah roh jahat yang mempengaruhi hati kita untuk kita tidak sungguh-sungguh mengasihi siapa, adik-adik? Tuhan. Ya, demikian juga kalau ada orang salah, wis nengno wae ora usah dilekke. Ya, biarkan aja, ndak usah diingatkan. Berarti itu roh yang mempengaruhi kita untuk tidak mengingatkan orang lain, itu berarti roh yang jahat. Karena kalau Roh Kudus akan menuntun kita mengingatkan orang yang tidak baik untuk berlaku baik, orang yang tidak benar untuk berlaku benar, sehingga hidupnya diperbarui, hidupnya diampuni, dan dia nanti masuk mana, adik-adik? Masuk surga. Ya, karena itu hari ini komunitas kita, gereja kita sebagai orang percaya dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan firman Tuhan dan melayani Allah. Bagaimana tadi para rasul, 12 rasul ya, diutus oleh Tuhan Yesus kepada domba-domba yang hilang. Itu arti domba-domba yang hilang itu bukan berarti hilang ya adik-adik ya. Tapi domba-domba yang jalannya belum tahu kemana arahnya. Sehingga melalui para rasul mereka dituntun untuk mengenal jalan yang benar, yaitu jalan hanya di dalam Tuhan Yesus. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, Tuhan Yesus. Nah, hari ini di minggu biasa ini sekali lagi kita dipanggil untuk apa? Untuk membangun komunitas yang penuh dengan belas kasihan. Dan mari bersama-sama kita melayani Tuhan. Jangan sampai kalau kita diajak doa, ayo anak-anak, kalau nanti Bapak Ibu minta doa, jangan, saya enggak bisa Pak Bu. Atau Ibu, Bapak saja, Bapak Ibu saja. Tidak. Selagi kita diberikan nafas, berikan waktu, ketika kita diminta untuk berdoa, ketika kita diminta untuk membaca Alkitab, kita harus melakukannya dengan senang hati, dengan bahagia. Kenapa? Karena rindu untuk melayani Tuhan. Tuhan siapa, Dedek? Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan suatu saat adik-adik kita semua gereja ini dipakai oleh Tuhan. Untuk apa? Mengalahkan kuasa-kuasa yang jahat tadi. Kuasa-kuasa kegelapan tadi yang mempengaruhi orang untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Kita berikan kuasa untuk itu. Karena itu adik-adik, tidak ada orang Kristen yang kesurupan. Kalau ada orang Kristen yang kesurupan, berarti imannya belum sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada adik-adik atau keluarga yang ogah-ogahan ke gereja. Kalau imannya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka dia punya kerinduan untuk bersekutu, untuk memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Karena itu mari kita bangun. Karena hidup kita itu untuk melayani Tuhan. Ada sebuah lagu ya. Yuk kita tutup dengan kita menyanyikan lagu. Hidup ini adalah kesempatan. Ada yang ingat? Adik-adik ingat? Adik-adik tahu? Ayo kita akan berdiri. Ya Bapak Ibu, kita berdiri.
Kita menyanyikan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan Waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ya, luar biasa. Silakan duduk kembali. Hidup ini harus jadi berkat selagi Tuhan masih berikan kesempatan dan waktu buat kita. Ya, kenapa adik-adik? Karena tadi anak kecil di Guangzhou, Cina tiba-tiba meninggal karena terlindas mobil. Kita tidak tahu, walaupun masih anak bisa saja Tuhan panggil kita. Walaupun kita pemuda remaja, bisa saja Tuhan tiba-tiba panggil kita. Karena itu ketika kita ada waktu dan kesempatan, pakailah waktu dan kesempatan untuk apa tadi adik-adik? Melayani dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Tuhan menyertai kita semuanya. Amin. Kita akan masuk saat teduh, mari bersama-sama kita renungkan dan kita hayati supaya kita semakin mampu membangun komunitas yang melakukan firman dan yang melayani Tuhan. Saat teduh untuk kita semua. Seraya mengenangkan perjuangan gereja di segala zaman dan abad, mengingat penyertaan Roh Kudus agar gereja senantiasa hidup dan bermakna, marilah bersama-sama kita mengikrarkan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh berterima kasih dan bersyukur kepada Engkau. Engkau melawat kami, Engkau mengasihi kami, bahkan Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami saat ini. Terima kasih atas firman-Mu hari ini. Mampukan kami belajar membangun persekutuan kami menjadi persekutuan yang indah. Persekutuan yang boleh membangun cinta kasih, belas kasih, dan kami rindu bersama-sama melayani Tuhan, sebab tidak banyak waktu yang Tuhan berikan untuk kami. Umur kami berapa Tuhan? Tidak lebih 80-90 tahun. Karena itu waktu yang ada, biarlah kami gunakan untuk melakukan kehendak Tuhan, melayani Tuhan, dan kami belajar untuk berbuat benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Walaupun kadangkala begitu banyak peristiwa, karena itu Tuhan mampukan kami tetap taat dan setia kepada Tuhan. Berkatilah keluarga-keluarga kami Tuhan, kami yang belajar dari TK,
SD, SMP, sampai perguruan tinggi. Tuhan menyertai memberkati, supaya semua boleh kami kerjakan dengan penuh tanggung jawab sebagai wujud kami mengasihi Tuhan. Kami yang bekerja dimanapun pekerjaan kami, Tuhan berkati, dan kami juga boleh bekerja sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Bahkan kami sebagai orang tua, membawa keluarga kami, juga sebagai wujud kami mengasihi, dan kami rindu untuk taat kepada Tuhan. Tentu banyak tantangan Tuhan, apalagi di masa-masa ini, adanya pandemi COVID-19. Begitu banyak hal yang kami hadapi. Dan Tuhan, biarlah kami terus belajar mulai semua peristiwa, sehingga kami tetap setia kepada Tuhan. Dan pada saatnya nanti kami akan berkumpul dengan teman-teman kami, berkumpul dengan keluarga-keluarga yang lain, bersatu di dalam gereja, memuji dan memuliakan Tuhan. Karena itu kami juga mohon berkat Tuhan bagi bangsa kami, juga bangsa-bangsa di dunia ini, supaya Tuhan sendiri akan menolong, membebaskan bangsa-bangsa ini dari COVID-19. Melalui peraturan, melalui hikmat para pemimpin kami, biarlah itu menjadi bagian Tuhan menjawab akan pergumulan kami. Tolong kami semua, warga gereja, masyarakat, tetap taat kepada peraturan yang ada. Sehingga mulai ketaatan kami Tuhan, Engkau benar-benar akan menolong dan memberikan jalan bagi kami semua. Tuhan Yesus, berkatilah gereja-gereja Tuhan dimanapun ada, berkatilah para majelis, para komisi, jemaat, para utusan-utusan gereja yang melayani Engkau. Tuhan berkati supaya melalui setiap karya kami tetap menghadirkan kasih, kami menghadirkan Tuhan, kami menghadirkan damai dan sejahtera. Walaupun banyak tantangan yang ada. Mantapkanlah hati dan hidup kami Tuhan, untuk tetap memandang Engkau yang penuh dengan belas kasihan. Kami boleh merasakan belas kasihan Tuhan dan membagikan belas kasih itu kepada yang lain. Terima kasih Tuhan, begitu banyak saudara kami yang menderita, hidup dalam pergumulan, dalam persoalan, di masa-masa pandemi COVID-19 ini, masalah ekonomi, pekerjaan. Tuhan, tolonglah mereka. Engkaulah Allah yang peduli, yang sanggup melakukan segala sesuatu. Engkau akan mencukupi dan menolong setiap kami yang dalam pergumulan, dan mampukan kami tetap percaya, yakin, bahkan mengandalkan Tuhan dalam semua hal. Terima kasih Tuhan. Inilah syukur dan doa kami, yang semuanya kami panjatkan dengan yakin dan percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang selalu diberkati Tuhan, malah kita akan mempersembahkan rasa syukur kita. Kita akan mengaturkan persembahan di hadapan Tuhan. Sebagai dasar kita akan mempersembahkan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambilkan dari kitab Mazmur 50 ayatnya yang ke-14, yang demikianlah sabda Tuhan. Persembahkanlah syukur sebagai kurban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Demikianlah dasar kita akan mempersembahkan persembahan. Sebelum itu malah kita datang pada Tuhan dalam satu doa. Mari kita berdoa. Bapa, firman-Mu sudah hamba sampaikan, anak-anak-Mu sudah mendengar firman yang selalu menuntun kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan Engkau Tuhan, yang selalu memberkati setiap kehidupan kami. Kau mencukupi setiap kehidupan jemaat Tuhan. Di dalam ibadah ini Tuhan, kami akan mengaturkan syukur kami melalui kurban persembahan yang kami terima. Tentunya Tuhan, kami tidak bisa menghitung berapa banyak berkat yang Kau berikan pada kami. Tetapi Tuhan, kami bisa merasakan kasih penyertaan Tuhan, berkat yang melimpah di setiap kehidupan kami, meskipun kondisi dunia ini semakin parah adanya COVID-19 ini Tuhan. Namun kami percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap umat jemaat Tuhan yang selalu setiap taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengaturkan persembahan, kiranya Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Malah kita akan mempersembahkan syukur kepada Tuhan melalui pujian KJ 365 dinyanyikan bait pertama dan secukupnya. Tuhan ambil hidupku. Persembahan ini kita haturkan pada Tuhan dalam satu doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas rahmat-Mu telah memberkati setiap umat manusia, khususnya Tuhan umat pilihan Engkau. Tuhan, pada saat pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh mengaturkan sedikit ucapan syukur kami Tuhan melalui persembahan ini Tuhan. Ya Tuhan, berkati sebagai sarana pengabaran firman-Mu Tuhan. Kiranya persembahan yang kami haturkan ini adalah wujud ungkapan rasa syukur kami karena Engkau telah memberkati kehidupan kami, jemaat Tuhan. Tuhan Yesus, inilah wujud persembahan berupa persembahan mingguan ataupun bulanan ataupun persembahan pendidikan ataupun persembahan ucapan syukur yang kami haturkan ini Tuhan, kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan, kami dapat beribadah di minggu hari ini dalam keadaan sehat. Itu semua hanya berkat dan bimbingan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, dan Engkau selalu mengajarkan kami untuk berdoa tentang doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah keluarga pada hari ini, di hari Minggu yang kedua bulan Juni ini, dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Pengutusan 429, bait 1 dan yang ketiga.
Keluarga-keluarga yang dikasih Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera. Bangunlah komunitas yang melakukan firman Tuhan dan yang melayani Tuhan. Karena itu lakukanlah setiap kehendak Tuhan, pergilah ke seluruh penjuru dunia, beritakanlah Injil kepada setiap makhluk, dan teguhkanlah hatimu dengan berkat dari Tuhan. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Terimalah berkatnya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Haleluya. Amin. Tuhan